Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa asdaqul qailin tabarukan bi dzikri wa ta'budan bi tilawati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'iyal jannah. Wa qala aidon idza marartum bi riyadil jannah fartamu. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah, qala majalisul ilmi. Wa qala ulama man qasada maudian yaqra'u bihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah li anahuma qasada dari kal maudi'u illa limahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hebat orang tengah belum ngantuk ya jam segini ya. Belum. Hadratul karomin, para alimul ulama, para kiai, para asatidz, para kesepuhan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan hati saya. Ini dari tadi kita belum jamaah ini belum ada yang baca sholawat. Kita sholawat bareng-bareng sebelum mengawali acara selanjutnya. Ntar kita baca bareng-bareng ya. Abana mauliduhu anti bi unsurihi yatiba mubtadai minhu wa muhtadami. Bareng Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim yaumun tabarrasha fihi pursu annahum qad umdiru bi ulil busi wa niqami. Barang Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya masyiral muslimin wal muslimatin. Ada ya? Pun masih ada di atas ibu. Ada enggak? Karena di belakang saya ini penceramah masih ada satu lagi. Saya tidak akan lama-lama dan tidak akan panjang-panjang menerangkan masalah maulid ini, karena memang seperti apa
Tahu nggak gayung, batok? Tahu nggak? Batok kalau diisiin air kelamaan nguber nggak? Nguber apa lagi kok? Otak kalian nyampe nggak sih dari batok? Tidak, makanya nggak usah lama-lama. Kalau kelamaan juga percuma nguber. Yang penting hadirin pulang dari sini membawa ilmu. Membawa ilmu. Jawab yang kompak. Yang penting hadirin pulang dari sini bawa ilmu. Kurang kompak. Semua jawab. Yang penting hadirin pulang dari sini bawa ilmu. Saya pulang dari sini bawa ilmu. Enak aja emang gua. Emang saya bisa amplop bawa amal. Enak aja. Pulang dari sini habis ngajarin kalian bawa amal. Masa bawa amplop kalau urusan DKM doang. DKM baru, mana ada DKM baru? Nggak usah didengerin, masukin aja ke kepala. Jangan ya, karena unsur manusia yang beriman itu salah satu cirinya adalah ikhlas. Ikhlas terbagi tiga. Apa yang pertama tahu? Yang pertama adalah ikhlasul muhibbin. Ikhlasul muhibbin adalah orang yang beribadah kepada Allah tapi tidak mengharapkan surga dan tidak mengharapkan apa-apa, hanya semata-mata mengharapkan ridhonya Allah. Yang kedua, ikhlasul abidin. Ikhlasul abidin adalah orang yang beribadah kepada Allah, dia mengharapkan balasannya nanti di yaumil qiyamah. Yang ketiga yaitu adalah ikhlas lillahi ta'ala. Masuk nggak? Kita masuk yang mana nih? Yang lillahi ta'ala adalah orang yang beribadah kepada Allah tapi mengharapkan balasannya di dunia. Tapi jangan mengharapkan amplop, karena berharap kepada manusia itu akan rusak dan rugi hati kita. Sebab kalau apa-apa diukur dengan amplop, bahaya. Bahaya, orang lupa tuan rumahnya ngundang kita, lupa pulang, kita pulang ke rumah. Begitu keluar tuan rumahnya nggak ngasih amplop salaman, lupa tuan rumahnya, lupa. Apa coba? Rusak hatinya. Rencana amat ini orang. Tuan rumah udah ngundang, nggak ngasih amplop. Coba rusak nggak? Rusak. Begitu pulang dia keluar di depan pintu, kesangkut bajunya. Kata dia jangan pak, jangan. Udah gengsi. Tahunya mah kesangkut, bukan dikasih amplop, ditarik nih, Ustaz. Ya syarat daripada untuk. Apalagi seperti kiai, Ustaz, itu harus tertanam yang namanya ikhlas. Ikhlas tadi sudah dijelaskan. Ada 3. Mungkin kata Ustaz Firdaus mah ada 5 kalau itu. Ada nggak Ustaz Firdaus? Dia itu alim, orang yang ngerti ilmu, ya. Dekatkan itu. Kalau ibu-ibu, ada yang punya anak perawan nggak? Ya, ibu-ibu udah pada pulang gimana? Nggak ada suaranya. Saya mau promosiin nih ponakan saya, Ustaz Firdaus tuh, ahli ilmu gitu. Tolong dipikirin ya Bu. Masalahnya begini, Ustaz Firdaus kalau belum nikah kayak kura-kura, ketemu orang palanya ngelepot, nggak ada orang palanya keluar. Tuh, dia sekarang kalau rame ngelepot palanya, tapi kalau sepi dia keluar malam tuh. Firdaus, makanya salah satunya harus didukung dengan pernikahan. Ya, apalagi nih adik-adik generasi ya, belajar tanamkan dari sekarang yang namanya ikhlas, agar nanti kelak hati kalian sudah terbentuk yang namanya keikhlasan. Saya bertahun-tahun ngajar santri saya di pesantren, alhamdulillah tahadus biniam, nggak pernah yang namanya mengharapkan amplop, nggak pernah. Saya hanya mengharapkan
pikirannya orang sini duitmu ya. Waduh. Bapak saya juga kelahiran sini, atau jangan malu bapak saya, pikirannya begitu aja, betul. Hadirin para jamaah, saya mungkin tidak akan membahas masalah apa nih judulnya? Temanya apa temanya? Meladani akhlak maulus. Tapi sebelum kita ke situ, tapi sebenarnya saya batas sampai jam 10.30, jam sekarang udah 10.30, saya bingung ini. Jelasin. Saya mah lihat PDF di HP yang dikirim, saya kan harus patuh. Kita ngaji sedikit ya, ngaji sedikit. Walam di analitina bil maulidin min adomil kurbati ilal madidi jadi kalha silun bi'id amin to'am kiro'atil Qur'ani madhidil makom wa ghairihi bisakin an layastamil ala muharramin wa makruhin yakil. Habis saya makan sudah habis, kayak dokterannya soal habis semua. Dah kita baca dah. Kalau mau nanya masalah itu kita apa tadi yang baca? No, Ustaz Firdaus tanya, biar jangan diam aja. Walam, ketahui oleh kalian, di anahu bil itina, walam di anahu itina bimaulidin. Ketahui oleh kalian bahwa sesungguhnya mengadakan acara maulid ini min adhamil qurbati ilal majidi, agung-agungnya takaruf kepada zat yang jangan sembarangan. Maulid ini mulia-mulianya di antara sunat takaruf. Jadi kita harus mempunyai etika. Dari hasil bakal akan hasil maulid ini pahalanya bi'ikami to'am, dengan memberikan makanan. Cuman saya dari tadi masuk ke sini nggak melihat nasi bawa keluar. Ini panitia mana, ada nasi nggak? Di rumah. Kiai Nasirin pada walaupun Jakarta Kembangan, khusus saya orang jauh ini. Nyebrang kota Tangerang, nyampe ke kabupaten, awal kabupaten rumah saya. Wah, ada. Wah, itu donatur di sebelah DKM gede banget tuh. Ya, bisa hasil acara maulid ini dengan memberikan makanan. Ini perhatian nih untuk panitia tahun depan kalau ada acara maulid ini, kasihan nih kurang dari sini berlapar ini jamaah. Wa qiraatil Qur'ani, dan membaca Quran. Sudah, mana? Oh, tadi yang pertama Ustaz Jawa tadi itu. Ananda siapa? Jaki. Yang kedua Ustaz Yahya. Mana orangnya? Hah? Keluar. Wa madhidil makom, dan mengagungkan Kanjeng Nabi. Tadi siapa yang pertama penceramah? Kiai Haji Dr. Khalilur Rahman MA. Terus yang kedua Kiai Haji Profesor Nasirin MA. Nggak ada M-nya ya. Tuh, itu udah mengagungkan. Jadi syaratnya yaitu memberi makan, ada yang membaca Quran, dan ngagungin
Kanjeng Nabi. Nah, yang ketiganya yaitu tadi wa ghairihi bisyartin an la yastamir ala muharramin wa makruhin yakil. Bisa Firdaus terangin itu tulisan Firdaus pada ngeri gitu. Bisyartin an la yastamir, syaratnya jangan kumpul ala muharramin, peharaman, wa makruhin, pemakruhan, yakil walaupun sedikit. Waduh, saya kalau melihat ke belakang ini RT sini mana nih, siapa? Ya, mana orangnya? Oh ada, kirain nyawit di ibu-ibu. Jangan, ini lagi acara maulid ini, nggak boleh ya. Oh, bisyartin an la yastamil ala muharramin wa makruhin yakil. Kalau mudahnya kitabnya Pak Somad sama Madariyus Su'ud, itu ada yang menerangkan itu. Kalau pengen hasil, bagaimana kalau adanya peharaman dan pemakruhan? Itu mah pikir aja sendiri. Kalau pengen hasil, kok jangan gagah-gagahan ngadain di lapangan kita tablet apa, panitia tidak bisa menjaga daripada peharaman. Wah, itu yang berbahaya. Kalau panitia bisa mengaturnya, menyekat wanita dan lelaki seperti sekarang yang perempuan ada di atas di samping, itu boleh. Kalau ada peharaman bersatu loh, kayak kalau kakek budi dekat banget tuh sama ibu-ibu. Jangan, panitia harus bertanggung jawab masalah itu kata ulama. Kalau kita tidak mengikuti ulama, bagaimana kita bisa mengetahui? Lihat hadis kanjeng Nabi-nya, saya di zamanun ala umati ya firuna minal ulama wa ini akhir zaman. Sudah bakal datang suatu zaman, suatu waktu nanti kepada umatku, di mana umatku jauh daripada ajaran ulama dan fuqaha. Jadi hati-hati. Ini mah sama aja kayak ngaji. Makanya ini kebenaran, pungpung masih ada ibu-ibu ini di sini. Yang laki-laki diam ya. Saya mau nanya ibu-ibu, Bu, kalau malam Sabtu di sini kan ada pengajian, Bu. Pernah lihat nggak, Bu? Hah? Pernah. Yang ngaji di musola Al-Muhtariyah ini ada nggak, Bu? 200 orang? Nggak ada. 100 orang ada nggak? Nggak ada. 50 orang ada nggak? Kemana, Bu, suaminya, Bu? Hah? Suaminya kemana, Bu? Dikekepin aja di kamar. Kumpul. Selama masih ada yang mau mengatur dan mau mengajar di musola ini, insya Allah keberkahan dan kebodohan akan terjaga di kampung ini, khususnya Karang Tengah. Jadi penting. Waduh, udah lewat 10 menit ya. Kalau saya udahan udah main Muslim Nawawi. Ya masyarul muslimin wal muslimat wal maqullah. Akhlak kanjeng Nabi yang diketahui di dalam kitab ada 160 akhlak. Yang 360 akhlak yang ada tertera di kitab. 360 akhlak diikhtisar, diringkas menjadi yang terbaik, yaitu 10 akhlak yang terbaik. Yang 10 diikhtisar lagi, diringkas lagi menjadi yang terbaik, paling terbaik, yaitu 3. Yang pertama, akhlak kanjeng Rasul yang paling terbaik dan terbaik, yaitu pertama adalah dermawan, pemurah. Mana kisahnya? Mana contohnya? Ada seorang badui datang ke Rasulullah karena dia memang orang miskin, dia tidak punya apa-apa, minta 1 kambing, dikasih sama Rasulullah 1 gunung.
Karena emang Kanjeng Rasul mah istrinya Sayyidah Khadijah. Siapa yang tidak kenal beliau? Karena kekayaannya aja, kunci gudang kekayaannya itu 7 gerobak. Bisa kita bayangkan kekayaannya sepertiga Mekah itu punya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Makanya wajar para dermawan Kanjeng Nabi terkenal di seluruh pelosok. Makanya ada Baduy tidak punya uang, dia kategori fakir miskin, minta 1 kambing, dikasih 1 gunung. Yang ada kambing di gunung itu oleh Rasulullah, dengan catatan masuk Islam. Dakwahnya Kanjeng Nabi. Ada nggak di sini yang begitu orang dermawan? Ada nggak? Ada, bagi saya mah Pak Solihun loh. Orang dia udah, saya minta karpet 1 dikasih 3 gulung. Gimana tidak ada ruangan? Saya mau minta juga 1 karpet. Ngeriung di situ karpetnya 1 nggak kepake. Saya minta daripada nggak kepake, saya minta 1. Kasihan anak sapi tahu kedinginan kalau sholat tahajud malam. Tuh, saya minta 1. Beliau jawab apa? Nanti katanya ternyata mau ngebeliin 3. Waduh, itu mau betul. Tuh, jadi belajarlah kita dari akhlak Kanjeng Nabi. Orang minta 10.000, kalau kita mau belajar kasih 20.000. Orang minta 100.000, kasih 200.000. Kalau kita ingin melatih hati kita, ini mah duit di kantong. Kalau buat urusan maksiat mah ancol-ancolan dong. Mana Raja Kudin? Ada nggak Raja Kudin? Nah, ini mah urusan maksiat duit di kantong ancol-ancolan, pengen keluar. Giliran urusan ibadah aja itu duit nyumpuk di pojokan kantong. Jangan ya, harus latih. Di sini temanya meneladani akhlak Nabi. Nah, yang terkenal itu 3, yang terbaik daripada yang terbaik. 1 pemurah seperti saya. Kalau kita ingin meneladani itu latih seperti itu. Orang minta duit 1.000, kasih 2.000. Orang minta 10.000, kasih 20.000. Orang minta 100.000, kasih. Belajar ikhlas biar kita menjadi kategori ikhlasul muhibbin yang paling tinggi. Yang jaminannya nanti di yaumil kiamah adalah surga. Pilih pintu mana yang engkau ingini. Pas ada 7 pilih. Latih kalau ingin kalian meneladani. Yang kedua, akhlak Kanjeng Nabi yang terbaik daripada yang terbaik adalah pemaaf. Mana buktinya? Buktinya setiap kali Kanjeng Nabi jalan ke masjid selalu ditimpa aman namanya tai onta. Selalu diludahin oleh Yahudi setiap kali lewat mau ke masjid. Nggak ada air ya? Panitia ini kenal lagi aja. DKM baru nih, makanya masih baru, belum mengerti. Ya, buktinya itu pemaaf. Makanya Rasulullah tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Bahkan Yahudi yang setiap hari meludahi Kanjeng Nabi, di mana dia sakit, pertama yang menengok adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh akhlaknya. Kalau kita mah diludahin kayak mana marahnya? Bisa amuk-amuk kan, jangankan kalian. Nih kiai sama ustaz aja belum bisa begitu tuh. Nggak marah. Karena di akhir zaman mah banyak kiai, banyak ustaz. Menunjukkan dengan dirinya ustaz, pengen dihormati. Padahal mah kehormatan dan kemuliaan hanya milik Allah. Kata Allah mulia orang itu. Kata Allah hina. Nggak ada yang bisa yang begitu mah, jangan dipengenin. Akan timbul dengan sendirinya. Yang penting kita banyak sholawat. Karena 1 sholawat kita tembus ke langit yang 7 sampai ke aras. Seluruh malaikat langit memintakan ampunan dosa untuk diri kita.
Ini orang sini Pak rajin nggak baca sholawatnya? Hah? Apa HP-nya yang rajin baca sholawat? Orangnya apa HP-nya nih? Ya, itu buktinya bahwa kanjeng Nabi pemaaf bahkan kafir Yahudi yang tadinya setiap hari mendodahkan, begitu dia sakit yang pertama menengok adalah Rasulullah, langsung dia di situ mengatakan ini orang tidak ada marahnya, malah saya lagi sakit, orang inilah yang pertama menengok saya. Akhirnya dia bersyahadat di hari itu pun. Dakwah. Ingat di kalangan santri. Ustadz Daud sudah jadi santri ya? Masih kalian masih pengen belajar. Ini generasi persiapkan, harus ingat. Harus ingat ya. Al-akhlaku mengilmi. Akhlak itu adalah ibunya ilmu. Kalau kalian mau pintar sebagaimanapun tanpa ada akhlak, sama dengan iblis. Kenapa? Kalau setan mah pintar ilmunya daripada kita. Kiai aja digoda, gimana nggak pintar? Tapi akhlak yang nggak ada. Makanya patokan yang menjadi bahwa akhlak itu adalah biangnya ilmu. Kita harus amalkan. Coba kalian pikir nih generasi yang ini, kalau dia masih menjadi santri, dia pulang dari pesantren, banyak nongkrong, amuk-amukan. Coba, apa kata pandangan masyarakat? Pulang dari kobong kok begitu. Tapi kalau dia menerapkan akhlak, pulang dari rumah, menerapkan akhlak sopan santun kepada yang lebih tua, yang tua pun melihatnya senang, bahkan mendoakan. Lu Ceng, Tom, akhlaknya bagus benar. Mudah-mudahan hasil ilmu, hasil maksud, manfaat ilmunya seperti Ustadz Firdaus. Kalem. Itu menunjukkan akhlak masalahnya. Jadi orang juga pada senang didoakan. Alhamdulillah pulang dari pesantren bisa membaca kitab. Alhamdulillah. Waduh, zaman sekarang itu sulit orang yang bisa baca kitab, masya Allah. Kita nengakin muktada aja susah. Nggak tahu kan muktada ya? Nah, yang pesantren gimana sih? Yang ketiga, akhlak Rasulullah yang paling terbaik di antara paling terbaik, yaitu adalah bertahan disakiti oleh orang lain. Bertahan. Mana contohnya? Contohnya pada waktu kejadian di Taif. Kisahnya, Kanjeng Nabi belum lama meninggal pamannya, sudah tidak ada dukungan untuk dakwah. Dapat 2 bulan istrinya yang selalu mengelus-ngelus dan membela, akhirnya meninggal dunia juga. Bingung kan Nabi, di kota Mekah ditolak buat dakwahnya. Siapa? Abu Jahal. Makanya jangan namain Abu Jahal ya kalau punya anak. Tuh, Abu Jahal tuh yang ngordinir seluruh kota Mekah untuk menolak dakwahnya Kanjeng Nabi. Akhir harapan Kanjeng Nabi akhirnya berpikiran kepada kampung Taif, dan di kampung Taif datanglah. Ternyata di kampung Taif sudah disiapkan orang. Kalau datang Muhammad timpah, ditimpah langsung. Begitu datang langsung disambut dengan batu sampai di dalam satu riwayat kita Kanjeng Nabi di sininya berdarah, kakinya berdarah karena batu. Tapi bertahan. Pulang dari situ bersandar di waktu yang gede, datang malaikat gunung, namanya Malaikatul Jabal, penjaga gunung. Kata malaikat gunung, ya Muhammad, tunjuk oleh gunung yang mana yang paling gede, akan aku timpahkan ke kampung Taif. Tapi apa jawaban Rasulullah? Jangan malaikat, aku masih berharap orang ini untuk tobat. Aku diutus ke sini bukan untuk begitu. Makanya dimaafkan.
Berdoa, ya Allah, ampuni orang-orang yang ada di kampung Thaif ini. Doa Rasulullah. Bisa kita bayangkan lembutnya hati seorang Rasulullah. Kalau untuk ke situ mungkin kita berat. Tuh minimal dunia nyata yang tadi saya ajarkan apa? Kalau orang minta duit 10.000, kasih 20.000. Latih hati kalian. Belajar, ikhlas kelamaan, ikhlas kalau udah biasa begitu. Ya, kejadian itu tuh Kanjeng Nabi berdarah. Tapi apa lembutnya Kanjeng Nabi? Berdoa, ya Allah, ampuni orang-orang yang ada di kampung Thaif ini. Aku masih berharap kepada anak-anaknya yang tidak tahu apa-apa untuk berkalimat tauhid kepada Engkau ya Rabb. Makanya kampung Thaif di kota pertengahan dari Mekah itu jauh. Subur. Tanahnya pun subur kota Thaif. Dan setelah kejadian di situ baru Allah menghibur Rasulullah, diturunkan malaikat Jibril, Mikail untuk menjemput Rasulullah. Terjadilah malam itu adalah Isra Mi'raj. Jadi belum waktunya untuk cerita Isra Mi'raj. Nanti bulan Isra Mi'raj. Namun hikmah daripada situ, kalau kita mempunyai sifat seperti itu, maka nanti Allah lah yang akan mengutus. Mau nggak kalian diutus oleh Allah? Dipanggil sama Allah? Mau? Malaikat Jibril, malaikat Israil yang datang balik kamu. Jadi, yang sudah saya terangkan tadi bahwa akhlak Kanjeng Nabi ada 360 yang tercatat di kitab. 360 di Ikhtisar. Ikhtisar itu diringkas menjadi 10. Jadi dari 360 yang terbaik itu 10. Yang 10 dipilih lagi dari yang terbaik itu ada 3, yaitu yang tadi sudah diceritakan pada satu jam. Para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan berkah Maulid ini kita semua bukan hanya dikumpulkan di alam dunia ini. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil qiyamah dikumpulkan di surganya Allah di bawah benderanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian dari saya, masih ada penceramah yang lain. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.